Pengujian hipotesis. Apa itu pengujian hipotesis? Kita lihat dulu definisi hipotesis. Hipotesis itu adalah suatu pernyataan mengenai nilai suatu parameter populasi yang dimaksudkan untuk pengujian dan berguna untuk pengambilan keputusan. Atau bisa juga kita maksud hipotesis itu adalah pernyataan mengenai populasi yang perlu diuji kebenarannya. Jadi hipotesis itu semua hal tentang populasi yang diuji melalui sampel, ya, melihat apakah benar pernyataan tentang populasi tersebut. Berikut adalah ciri-ciri hipotesis yang baik. Pertama, dia harus menyatakan suatu hubungan. Yang kedua, dia harus sesuai dengan fakta. Yang ketiga, bentuknya sederhana dan dapat diuji. Yang keempat, dapat menerangkan fakta dengan baik. Nah, berikut adalah contoh hipotesis. Pertama adalah rata-rata hasil investasi di reksadana sebesar 13,17% per tahun. Nah, yang pertama ini merupakan sebuah pernyataan, ya, yang dapat kita katakan sebuah hipotesis. Kenapa? Karena di sini perlu diuji kebenaran pernyataan ini, ya. Yang kedua, rata-rata produksi TV di PT LG Elektronik mencapai 90.000 unit per bulan. Ini juga merupakan hipotesis karena perlu juga diuji pernyataan ini benar atau salah. Yang ketiga, penghasilan fee-based income perbankan asing lebih besar dari perbankan lokal. Yang keempat, proporsi milenial pria dan milenial wanita yang menyukai K-pop adalah sama. Yang kelima, harga mangga berpengaruh negatif terhadap permintaan produk mangga. Nah, pada contoh A dan B tadi, itu menunjukkan hipotesa atau hipotesis yang menyajikan fakta yang perlu diuji. Yang mana yang perlu diuji yaitu nilainya tadi, nilai 13,17% dan juga 90.000 unit. Nah, untuk contoh soal C, D, dan E, itu menyatakan hubungan antara sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Untuk yang C, itu menggambarkan perbandingan nilai rata-rata hitung. Yang D, menggambarkan perbandingan proporsi. Yang E, menggambarkan hubungan antara variabel, yaitu antara harga dan permintaan. Ya. Jadi seperti yang E ini, apakah ada pengaruh antara mangga dan produk mangga, ya, dan permintaan produksi mangga. Nah, itu yang perlu kita uji. Nah, pengujian hipotesis itu sendiri, ya, itu adalah prosedur yang didasarkan pada bukti sampel yang dipakai untuk menentukan apakah hipotesis merupakan suatu pernyataan yang wajar dan oleh karenanya tidak ditolak, atau hipotesis tidak wajar dan oleh karena itu ditolak. Jadi yang kita lihat nanti itu, kita uji itu pernyataan tadi melalui sebuah sampel. Ya, jadi setelah diuji sampelnya itu, nanti akan dibandingkan, ya, akan dilihat apakah pernyataan awal kita tadi itu memang wajar, sehingga kalau wajar kita tidak menolaknya atau menerimanya. Tapi kalau tidak wajar, berarti kita akan menolaknya. Nah, ini beberapa prosedur pengujian hipotesis. Yang pertama, langkah 1, kita rumuskan dulu hipotesisnya. Merumuskan hipotesis itu dengan cara membagi pernyataan itu menjadi dua hipotesis, yaitu hipotesis 0 yang disebut dengan H0 dan hipotesis alternatif yang disebut dengan H1. Kemudian kita masuk ke langkah 2, yaitu kita menentukan taraf nyata. Ya, taraf nyata ini adalah peluang atau probabilitas dalam menolak hipotesis atau menerima hipotesis. Langkah ketiga adalah menentukan uji statistik. Nah, uji statistik ini alat ujinya bisa berupa uji Z, uji T, uji F, uji Q kuadrat, dan lain-lain. Nah, langkah keempat adalah menentukan daerah keputusan, ya, di mana posisi hipotesis 0 apakah diterima atau posisinya ditolak.
ya. Kemudian terakhir adalah mengambil keputusan. Nah, keputusan ini ya ada dua bentuk. Bisa tidak menolak H0 ya, tidak menolak H0 berarti menerima H0, dan menolak H0 berarti menerima H1-nya ya. Hipotesis alternatifnya. Pertama kita lihat dulu yang merumuskan hipotesis itu ya. Di sini ada dua, hipotesis 0, H0 yang merupakan suatu pernyataan mengenai nilai parameter populasi. Nah, H0 ini diformulasikan untuk ditolak atau tidak ditolak sesudah melakukan pengujian. Nah, di dalam hipotesis 0 selalu ada implikasi tidak ada beda. Nah, dalam perumusan bahasanya biasanya dinyatakan dengan kata tidak berbeda antara satu dengan yang lain atau tidak apa gitu ya, atau juga menggunakan kata-kata sama dengan dalam sebuah pernyataan tersebut. Nah, tandanya yang biasa kita gunakan dalam hipotesis 0 kalau menggunakan simbol itu adalah tanda sama dengan. Termasuk juga besar atau sama dengan, kecil atau sama dengan. Ya, yang biasa kita kenal besar sama, kecil sama. Itu juga termasuk ke dalam tanda sebuah hipotesis 0. Untuk hipotesis alternatif, yaitu yang biasa kita sebut H1, ini adalah suatu pernyataan yang diterima jika data sampel memberikan cukup bukti bahwa hipotesis 0 ditolak. Jadi kalau kita setelah melakukan uji statistik menyimpulkan atau memutuskan hipotesis 0 kita tolak, berarti artinya kita menerima hipotesis alternatif atau hipotesis H1 ya. Dengan kata lain, hipotesis alternatif ini pernyataannya bertolak belakang dengan hipotesis 0. Tanda yang biasa kita gunakan untuk sebagai simbol dalam hipotesis alternatif ini adalah tanda tidak sama ya, tidak sama dengan, besar dari atau besar sama, kecil dari atau kecil sama ya. Nah, di sini ada dua tanda yang juga termasuk hipotesis 0, juga ada di hipotesis alternatif. Nah, di sini ya yang membedakannya, jika pada hipotesis 0 sudah ada tanda besar sama, maka pada hipotesis alternatif tandanya tidak mungkin lagi besar sama ya, karena sudah diambil samanya dengan 0. Nah, kapan tanda besar sama atau kecil sama digunakan pada alternatif 1? Jika pada alternatif 0-nya menggunakan tanda sama dengan. Ya, maka alternatif 1 bisa jadi besar sama atau kecil sama. Namun ketika hipotesis 0 sudah menggunakan tanda besar sama atau kecil sama, maka pada alternatif H1 itu tidak bisa diberlakukan. Ya, bisa jadi pada alternatif 1 hanya menggunakan tanda besar dan kecil saja. Oke, itu akan nampak lebih jelas ketika kita menyelesaikan soal-soal atau permasalahan yang ada nantinya. Berikut ini adalah contoh 1. Nah, contoh 1 ini hipotesis atau pernyataan awalnya adalah rata-rata hasil investasi di reksadana sebesar 13,17% per tahun. Ya, yang menjadi kita bagi menjadi hipotesis 0 dan hipotesis 1, pernyataannya seperti ini. Untuk H0 ya, kita buat pernyataannya rata-rata hasil investasi reksadana tidak berbeda. Oke, tidak berbeda secara nyata dari 13,17%. Oke, kita menggunakan kata-kata tidak berbeda. Atau dapat juga kita menyatakannya seperti ini, rata-rata hasil investasi reksadana sama dengan ya, sama dengan 13,17%. Ya, itu tadi ciri-ciri untuk H0, menggunakan kata-kata seperti tidak berbeda atau sama dengan. Nah, untuk H1 berarti ini kalimatnya berkebalikan dengan H0. Jadi untuk H1 kita gunakan kata yang berlawanan dengan H0. Tadi di H0 ada kata-kata sama dengan. Berarti untuk H1 lawannya adalah tidak sama dengan. Jadi H1 adalah rata-rata hasil investasi reksadana
tidak sama dengan 13,17%. Oke, nah itu contoh satu ya, bagaimana sebuah pernyataan kita kelompokkan menjadi H0 dan juga H1 agar bisa kita uji kebenaran kalimat tersebut. Nah, secara simbolik, H0 tadi bisa kita ubah ya, dari kalimat, sebuah kalimat atau sebuah pernyataan, kita ganti dengan sebuah simbol. Di sini saya mengambil simbolnya itu mu. Kenapa mu? Karena kita tahu rata-rata itu disimbolkan dengan mu. Ya, ini adalah mu ini simbol untuk rata-rata populasi. Ya, sedangkan X pakai tanda garis di atas atau X bar itu adalah rata-rata untuk sampel. Nah, sekarang karena soal kita di sini tidak ada sampel, dia mengatakan rata-rata hasil investasi, berarti itu rata-rata populasi. Maka di sini kita pakai simbol untuk rata-rata populasi, yaitu mu. Jadi H0 adalah mu sama dengan 13,17%. Untuk H1-nya, mu tidak sama dengan 13,17%. Untuk contoh 2. Pernyataan atau hipotesisnya adalah rata-rata produksi TV di PT LG Elektronik mencapai 90.000 unit per bulan. Ya. H0-nya ya, kalimat H0-nya adalah rata-rata produksi TV di PT LG Elektronik sama dengan 90.000 unit. Ya, menggunakan kata sama dengan. Berarti H1-nya atau hipotesis alternatifnya menjadi rata-rata produksi TV di PT LG Elektronik tidak sama dengan 90.000 unit. Secara simbolik seperti ini, ya. Karena tadi rata-rata, berarti kita menggunakan simbol rata-rata. Pakai mu. Oke. Contoh ketiga, pernyataan atau hipotesisnya adalah penghasilan fee-based income perbankan asing lebih besar. Ya, ini menggunakan kata lebih besar dari perbankan lokal. Maka H0-nya adalah sama persis seperti pernyataan ya, penghasilan fee-based income perbankan asing tidak berbeda dari perbankan lokal. Oke, tadi kan ini lebih besar ya, berarti ini tidak berbeda dari perbankan lokal. Tidak berbeda berarti sama. Kemudian H1-nya penghasilan fee-based income perbankan asing lebih besar atau sama dengan perbankan lokal. Ya, atau bisa juga kita sebutkan penghasilan fee-based income perbankan asing lebih besar dari perbankan lokal. Nah, secara simbolik kita buat H0-nya seperti ini. Mu PA sama dengan mu PL. Ya, H1-nya mu PA besar sama dari mu PL. Atau H0 dapat kita buat ya seperti berikut. MPL ini ya kita geser ke kiri sama dengan, berarti dia menjadi mu PA dikurang mu PL itu sama dengan 0. Untuk H1-nya mu PA dikurang mu PL besar sama 0. Oke, di sini ada PA itu simbol perbankan asing, PL simbol perbankan lokal. Nah, untuk contoh keempat, di sini adalah proporsi, ya. Proporsi milenial pria dan milenial wanita yang menyukai K-pop adalah sama. Nah, maka H0-nya proporsi milenial pria yang menyukai K-pop tidak berbeda dengan proporsi milenial wanita. H1-nya bisa kita buat ya, bisa kita buat di sini proporsi milenial pria yang menyukai K-pop lebih kecil atau sama dengan proporsi milenial wanita. Nah, secara simbolik ya, ini bisa kita tulis seperti berikut. Oke. Nah, contoh 5, hipotesisnya adalah harga mangga berpengaruh negatif terhadap permintaan produk mangga. Ya, berarti H0-nya harga mangga tidak berpengaruh terhadap permintaan produk mangga. H1-nya harga mangga berpengaruh terhadap permintaan produk mangga. Simbolnya seperti ini. Nah,
kebetulan untuk contoh 5 ini merupakan contoh dari materi regresi linear. Ya, jadi di sini kita menggunakan variabel B, yaitu variabel B itu adalah koefisien regresi, ya, itu merupakan koefisien karena pernyataannya itu ada mengandung unsur regresi linear, ya, pengaruh negatif terhadap permintaan. Jadi ada pengaruh permintaan dengan produk mangga, maka itu akan dilihat adalah koefisien regresi. Ini akan kita pelajari nanti tentang koefisien regresi itu di bab berikutnya tentang analisis regresi. Oke, berarti untuk contoh 5 ini simbolnya adalah B, yaitu koefisien regresinya, ya, nilai perubahan atau nilai pengaruh antara suatu objek tertentu dengan objek yang lainnya. Oke, itu adalah beberapa contoh sebuah hipotesis yang kemudian kita ubah menjadi kita bagi menjadi hipotesis nol dan hipotesis alternatif serta kita buatkan simbolnya. Berikutnya kita lihat tentang menentukan taraf nyata. Nah, taraf nyata itu adalah sebuah peluang, ya, peluang menolak bahwa hipotesis nol itu adalah benar atau sebaliknya menerima bahwa hipotesis nol itu benar. Oke. Kemudian taraf nyata juga merupakan nilai kritis yang digunakan sebagai dasar, ya, untuk menerima atau menolak hipotesis nol tersebut. Nah, taraf nyata itu dilambangkan dengan alfa, di mana alfa itu sama dengan 1 dikurang C, dan C itu adalah tingkat keyakinan. Ya, tingkat keyakinan sudah kita pelajari pada materi sebelumnya. Berikut adalah langkah ketiga menentukan uji statistik. Ya, uji statistik adalah suatu nilai yang diperoleh dari sampel yang digunakan untuk memutuskan apakah akan menerima atau menolak hipotesis. Nah, di sini ada sebenarnya beberapa uji seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Nah, biasanya kita menggunakan uji Z, ya. Uji Z itu ini rumusnya. Z sama dengan X bar dikurang mu per S X. X bar ini adalah rata-rata untuk sampel, sedangkan mu adalah rata-rata untuk populasi, dan X bar ini adalah variansi atau ragam, ya, ragam untuk sampel. Oke. Nah, uji Z di sini, ya, berbeda dengan distribusi Z yang sudah kita pelajari pada bab sebelumnya. Di mana perbedaannya nanti kita lihat pada contoh soal. Kita masuk dulu ke langkah keempat, yaitu menentukan daerah keputusan. Daerah keputusan adalah pernyataan mengenai kondisi di mana hipotesis nol ditolak atau diterima. Untuk menentukan daerah keputusan didasarkan pada uji statistik. Apabila uji statistik Z, ya, uji yang tadi pakai rumus yang Z tadi, maka daerah keputusan juga menggunakan nilai Z yang diperoleh dari taraf nyata. Jadi ada dua nilai Z yang akan kita cari nanti. Yang pertama nilai Z dari taraf nyata, ya, ini menggunakan cara distribusi Z pada pembelajaran atau bab sebelumnya. Kemudian yang ini menggunakan uji statistik pakai rumus. Jadi kita bandingkan, ya, kita konversi atau kita lihat perbandingannya, atau kita gunakan uji Z dengan distribusi Z dari taraf nyata untuk menentukan daerah keputusan. Kemudian nilai Z yang diperoleh dari taraf nyata disebut dengan nilai kritis. Jadi untuk bab pengujian hipotesis ini, nilai Z yang kita peroleh dari taraf nyata atau nilai Z yang kita cari dari tabel normal, distribusi normal pada bab sebelumnya, itu kita sebut di sini dengan nilai kritis agar tidak bertabrakan makna dari nilai Z, ya. Karena kita juga punya uji statistik Z di sini. Oke, kemudian langkah 5 adalah mengambil keputusan. Ya, jika menggunakan uji Z, maka langkah kelima adalah mengambil keputusan dengan melihat letak nilai Z pada daerah keputusan. Nah, pengambilan keputusan itu dapat berupa terima H0 atau menolak H0. Nah, berikutnya adalah uji signifikansi satu arah dan dua
arah. Pengujian satu arah itu adalah daerah penolakan H0 hanya satu, yaitu terletak di ekor kurva sebelah kanan saja atau ekor kurva sebelah kiri saja. Karena hanya satu daerah penolakan, berarti luas daerah penolakan tersebut sebesar taraf nyatanya yaitu alfa. Dan untuk nilai kritisnya biasa disebut atau ditulis dengan Z alfa. Nah, kalau pengujian dua arah adalah daerah penolakan H0-nya ada dua daerah. Maka masing-masing daerah mempunyai luas setengah dari taraf nyata yang dilambangkan dengan setengah alfa. Dan nilai kritisnya biasa dilambangkan dengan Z alfa per 2. Nah, untuk pengujian satu arah biasa juga disebut dengan one-tailed test, dipergunakan untuk daerah keputusan penolakan H0 dengan tanda besar sama atau kecil sama. Jadi kalau seandainya H0-nya itu tandanya besar sama atau kecil sama, berarti kita melakukan pengujian satu arah namanya. Ya. Nah, kalau di kurva posisinya di sebelah sini. Ya. Kecil satu arah. Jadi di sini kita bagi. Nah, 1,65 ini adalah titik kritis. Ya, titik kritis yaitu kita cari menggunakan distribusi Z atau menggunakan tabel normal. Ya, yang sudah kita pelajari di bab sebelumnya. Nah, jadi sudah dapat nilai kritis, maka di sebelah kanan nilai kritis ini daerah penolakan H0, sedangkan di sebelah kirinya merupakan nilai yang tidak menolak H0. Nah, kapan dia berada di sebelah kanan atau kapan dia berada di sebelah kiri, kita lihat contoh berikut. Ini ujilah beda rata-rata populasi. Misalkan hipotesisnya adalah rata-rata hasil investasi lebih kecil dari 13,17%. Maka perumusan hipotesisnya menjadi H0-nya itu mu kecil sama 13,17, sedangkan H1-nya adalah mu besar dari 13,17. Nah, untuk tanda kecil sama pada H0 itu menunjukkan daerah penerimaan H0. Ya, berarti kita menerima H0 yang posisinya kecil sama. Sedangkan tanda besar pada H1 menunjukkan daerah penolakan di sebelah ekor kanan. Oke, nah karena H0-nya itu kecil sama, berarti dia berada di posisi kurva sebelah kiri nilai kritis. Oke, ya. Sedangkan H1-nya itu berada di sebelah kanan nilai kritis. Karena H1-nya itu besar sama simbolnya. Oke. Nah, untuk contoh 2, kita lihat di sini, ujilah beda selisih dua rata-rata populasi. Misalkan hipotesisnya adalah selisih dua rata-rata populasi lebih besar atau sama dengan 0. Maka perumusan hipotesisnya menjadi mu PA dikurang mu PL besar sama dengan 0. H1-nya mu PA kurang mu PL kecil dari 0. Nah, kita lihat H0-nya itu memiliki tanda besar sama. Berarti posisi H0 itu di sebelah kanan dari titik kritis. Berarti titik kritisnya di sini. 1,65 di sebelah kanannya. Oke ya. Sedangkan H1-nya ya, daerah penolakan H0 berarti itu H1. H1-nya di sebelah kiri titik kritis. Ya. Nah, sedangkan pengujian dua arah yang disebut dengan two-tailed test biasanya digunakan untuk H0-nya dengan tanda sama dengan dan H1-nya dengan tanda tidak sama dengan. Nah, jadi posisinya di kurva ya, kurva itu memiliki dua titik kritis. Ya, yang satu bernilai negatif, min 1,96. Jadi ini sebenarnya nilainya negatif min 1,96. Sebelah kanan ini 1,96. Jadi posisi H0 itu adalah di tengah-tengah antara dua titik kritis. Ya. Nah, angka titik kritisnya sama, tetapi membedakan hanya negatif dan positifnya saja. Sedangkan posisi menolak H0 atau H1 itu di sebelah
kiri dari titik kritis dan sebelah kanan titik kritis. Jadi H0-nya berada di tengah-tengah. Ya. Nah, ini contohnya 1 dan 2. Nah, kemudian apa hubungannya? Ya, apa hubungan antara kurva-kurva ini? Ya, ada kurva posisinya menolak H0 dan menerima H0. Nah, itulah gunanya uji statistik Z. Ya, kita lihat nanti pengujiannya. Apakah pengujian itu berada di kurva yang menolak H0 atau yang di kurva tidak menolak H0. Nah, untuk pengujian dua arah ini, kita menggunakan taraf nyata. Misal ya, kita menggunakan taraf nyata alfa sama dengan 0,05. Nah, karena daerah penolakan kita itu ada 2, ya, maka masing-masing daerah penolakan itu nilainya adalah 0,025. Sehingga nilai Z kritisnya menggunakan tabel distribusi normal itu dapatnya min 1,96 di sini 1,96.